Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan, itu maunya Ibnu Miskaweh, mengeruhkan jiwa. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alam. Mut bil irodat tahya bitobi'ah. Sekarang dicek jiwa kita, ada kualifikasi ini enggak? Kalau ada, kita sudah filosof. Karena kita sudah punya hikmah. Yang pertama, coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum, ya enggak. Karena ada orang itu, kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Hoak enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan, kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip kalau muhasabah coba dicek ya, dalam sehari kira-kira berapa jam kamu sadar bahwa kamu itu manusia, hamba Allah, punya tugas, punya... Sadari aja keberadaanmu, kira-kira berapa jam. Karena hidup kita ini terjebak oleh rutinitas-rutinitas. Jadi kita lebih sering kayak mesin jalan aja begitu saja. Hari Senin kuliah jam pertama melakukan kuliah tanpa jiwamu sendiri sering tidak hadir. Jangankan waktu wong sholat aja kadang juga jiwamu tidak hadir. Itu berarti apa? Kesadaran dirimu tidak muncul, apalagi pengendalian diri. Kalau kamu sadar tentang dirimu, itu baru kamu bisa mengendalikan diri. Yang nomor dua, kita berusaha mengendalikan diri. Syarat pertama berarti ya sadari diri dulu. Sering-sering kalau lagi ngapa-ngapain coba dicek. Oh iya ya, sekarang aku ada di sini, ngasih ngaji, tadi di kampus. Aku ini sekarang posisinya sebagai yang ngasih wawasan, tapi apa ya pantas aku kayak gitu kan, kesadaran bahwa aku sekarang ada di sini. Kamu ngaji di situ mungkin ya sambil melayang kemana-mana pikiranmu. Tapi coba hadirkan dirimu. Menghadirkan diri sendiri itu tidak gampang juga. Tiap hari harus latihan. Nikmati hidupmu. Hidupmu itu tidak panjang. Tidak. Ada hadisnya Nabi, nggak ada orang hidup setelah ini 100 tahun, setelah ini masih hidup juga. Berarti pendek hidup kita. Seringlah hadir dalam hidupmu sendiri. Karena kamu sering tidak hadir. Apalagi orang yang jatuh cinta, yang hadir pacarnya terus. Di sini itu isinya orang lain. Mungkin dosen pembimbingnya, mungkin ya kan, tukang warung. Mungkin pokoknya nggak pernah dirinya sendiri hadir dalam pikirannya. Ayo dihadirkan diri kita. Eman-eman. Kita membunuh diri kita sendiri, menyingkirkan diri kita sendiri, dan menghadirkan banyak orang lain di kepala kita. Nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu. Baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi, keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat, katanya Allah. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji. Terus jangan mudah percaya pada orang lain. Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang, meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif. Tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi. Tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Terus sumbernya sifat buruk, karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang.
Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami tiga hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, neng ojo, guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Musa. Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya Musa, menertawakan orang lain. Membohongi diri. Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti. Belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian. Kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke, kalau kesedihan katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai, meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Jadi perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya, begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Orang takut itu biasa, makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya nggak jalan ya, merangkul ya. Jadi jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu. Ya. Ya. Oke, makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut atau semoga nggak ada hantunya. Nggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor sudah mau dilihat waktu hantunya keluar malah merem. Nggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Ya sudah nyewa film horor kok nggak mau lihat. Oke. Latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenarannya yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinan. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan-kepentingan sesaat. Berani dalam kebenaran itu pasti. Orang boleh penakut, pengecut dalam kejelekan. Takut Pak saya bohong itu bagus. Saya pengecut Pak kalau disuruh pacaran itu Pak misalnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran harus berani. Terus mengisi sisa umur untuk hal-hal yang penting. Ini juga
Yes, kamu introspeksi lah. Dalam 24 jam hidupmu, kira-kira berapa jam yang serius dan penting? Berapa jam yang iseng? Berapa jam yang Anda ada gunanya sama sekali? Bisa dimulai dari hal paling kecil, HP-mu coba. Postinganmu hari ini, atau yang dikirim temanmu hari ini, coba dibaca. Berapa hal yang gawat darurat, berapa hal yang penting luar biasa, berapa hal yang kamu tidak baca juga tidak masalah, berapa hal yang mending dia tidak usah ngirim daripada kamu nambah sumpek, berapa hal yang... Loh, itu klasifikasi latihan. Biar hidupmu lebih bernilai. Karena semakin orang melakukan hal yang tidak penting, semakin hidupnya tidak bernilai. Oke, terus melaksanakan yang seharusnya. Tanpa ketakutan mati, takut miskin, takut masa depan, dan seterusnya. Tidak usah menanggapi kata-kata orang jahat yang dengki. Waktumu habis. Karena orang dengki itu, kamu jawab kayak apapun, dia akan nyari jelekmu. Tidak usah dijawab, kamu ambil pelajaran aja kayak tadi. Alhamdulillah, terima kasih kamu membuka jelekku, biar aja. Tidak usah dibalas. Kalau dibalas levelmu sama kayak dia. Terus selalu menjaga, itu bukan menjadi, selalu menjaga stabilitas kondisimu, kaya, miskin, terhormat, terhina, tidak masalah. Saya sudah berakhlak baik loh Pak, kok masih tidak dihormati sama orang lain, masih suka dihina sama orang lain, tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi ketika sehat, ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang, ingatlah sedih. Kita tidak berlebihan. Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu, apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah, percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percaya sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain, tidak usah nunggu dibaiki orang lain, tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Itu pokok-pokok pencari hikmah. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil itu ada 5. Yang pertama sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor 1 kesehatan. Makanya ngajinya nggak dipaksa, nggak diforsir. Ya wis capek, ya wis. Kalian juga gitu. Kalau kalian enak, kalian iso ngeleset-ngeleset. Kalau saya apa boleh di sini sambil berbaring? Ngantuk sejak pagi. Oke, belum ganti baju lagi dari kantor. Jadi yang pertama kesehatan fisik dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi tidak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor 1, tubuhmu jadi nomor 1 kan. Kalau sudah capek ya sudah. Yang kedua itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Saya itu terkenal loh Pak di kalangan gendo-gendo itu misalnya ya. Nah, itu bukan kehormatan. Kehormatan itu ya di tengah orang-orang yang terhormat. Kamu dihormati itu berarti kehormatan yang beneran. Jadi yang ketiga reputasi.
Yang keempat, sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu, ya sukses itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses, mesti ya sumpek. Saya sudah berbuat baik banyak Pak, tapi kok enggak bahagia. Kenapa? Kuliah saya loh Pak, enggak lulus-lulus. Skripsi saya enggak jadi-jadi. Nah, itu halangan juga. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat. Bermasalah dalam keyakinan juga problem. Itu Sa'adah Al-Kamil. Latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa enggak marah, tapi ini saya harus marah ini. Kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah. Enggak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error? Harus marah ini saya. Ya kalau enggak marah ya jangan. Ya, kalau memang enggak marah ya enggak harus dipaksa untuk marah kok kalau memang enggak marah. Mungkin kamu jadi ya enggak harus marah, enggak apa-apa, wong duitku banyak beli lagi. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu jangan dibiasakan. Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak. Itu kan menggelorakan nafsu. Oh, ya percuma kamu enggak kuat beli. Lah ya kan? Tiwas nafsunya menggelegak, terbayang-bayang sampai rumah. Aduh, baju itu bagus sekali. Cuma kok ya 750.000. Ya, sedikit kamu gitu. Salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall. Itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsu. Latihlah jiwamu begitu. Terus, kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Yang baik-baik enggak, atau kalau jelek apa. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Kamu habis ngomong apa? Ya yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi ya. Padahal ya malu loh ya kalau. Nah gitu loh. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong, dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri, katanya Ibnu Miskawe. Kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, kamu, musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih, saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Oh iya kan? Makanya ndak masalah kamu punya haters. Meskipun ndak punya, ya pura-pura punya ben kayak terkenal. Biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas. Kualitas hidup kita semakin baik.
Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjelekan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya. Kan gitu. Oke, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi friend tetap friend tapi tidak harus lekat. Tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa itu. Tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu. Sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun. Jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2, ikuti saja ada forum apapun. Ngaji apapun. Apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan. Dapat ilmu juga dapat snack. Oke. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu, untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu, itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa, logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pinter matematika, katanya Ibnu Miskawi. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak. Itu kan matematika. Boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif. Mencintai kebenaran. Itu matematika ya. Meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskawi, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum, ternyata enggak. Nah, itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih Pak, itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak Pak, itu tidak ada batasnya.
Sebut aja butuh berapa. Dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas. Tidak lebih. Pas pengen beli mobil ya duitnya pas. Pas pengen beli rumah ya duitnya pas. Itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil ya enggak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru. Sudah punya HP, pengen ganti HP baru lagi. Edisi baru. Samsung sudah sampai 9. Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu ngikuti itu, enggak ada batasnya. Kalau ada yang tanya, kok nggak beli S8, saya nunggu sampai S27 besok. Itu masih S8 belum ada apa-apanya. Kamu belum mutakhir, pokoknya besok S27 baru tak beli. Oke. Pokoknya enggak ada batasnya. Kamu kalau ngejar yang paling mutakhir ya 2 bulan lagi sudah nggak mutakhir lagi, itu sudah ada yang baru. Terus begitu. Kalau ngejar itu enggak ada habisnya. Sama kayak kamu nyari istri. Nyari yang cantik, Pak. Ini cantik loh. Enggak, Pak. Ada yang lebih cantik. Ya memang ada, tapi apa yang mau sama kamu? Oke. Jadi wis saonone lah, pas-pasan aja hidup itu. Enggak usah neko-neko. Terus kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibnu Miskawai ada 4. Yang pertama alamiah. Wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskawai watak itu bukan sesuatu yang harga mati. Masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan, dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca, kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka enggak sama A, sama B, sama C, yang disukai apa, yang tidak disukai apa, itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu. Ya, nah, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan, dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Oh, mungkin watak saya sudah itu Pak. Ya enggak. Sekarang watakmu sekarang ya, bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak, yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, enggak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof kayane. Dan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus wis ilmu ini jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan, 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan.
Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit, ya ditambahi. Kebiasaan. Kalau adat kita jelek, ya diowah. Watak jelek, ya diowahi. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak, sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu. Terus, cara memperbaikinya gimana? Itu ada 4 hal yang disarankan oleh Ibnu Miskaweh. Yang pertama, adat wal jihad. Biasakan diri dan jihad. Jadi jihadun nafas ini memperbaiki akhlak. Taklukkan dirimu, nafsu-nafsu rendah, keserakahan yang tidak terbatas, taklukkan. Biasakan dirimu dengan sungguh-sungguh. Kuncinya sejak awal tadi pembiasaan. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain. Bacalah kisah-kisah orang soleh, belajarlah meniru mereka. Bacalah kisah-kisah orang-orang tercela, belajarlah tidak kayak mereka. Itu belajar dari kisah orang. Tidak usah ngalami sendiri. Tidak usah ngalami jeleknya maling, nggak usah harus kamu maling sendiri terus digupuli orang sekampung. Cukup kamu lihat pelajaran, itu loh nasibnya maling. Kan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus nunggu mengalami bencana, cuma kita belajar dari bencana orang lain. Yang kedua, belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar dari diri sendiri. Namanya mawas diri, muhasabatun nafas. Yang keempat, pakai strategi oposisi. Jadi oposisi itu kamu muhasabah, temukan jelekmu. Kalau sudah ketemu jelekmu, hadirkan lawannya. Misalnya kamu ketemu, ternyata saya itu pelit, ada teman pinjem aja bilang tidak punya uang, padahal uangku masih banyak misalnya. Maka untuk mengatasi ini apa? Strateginya oposisi. Hadirkan kedermawananmu, misalnya, wah kasihan teman tadi sudah pergi, tak kejar, mas tadi tak tolak, atau sekarang tak utangi berapapun. Nah, itu menghadirkan kedermawanan. Contohnya ini. Jadi ternyata mulutku itu jelek, kalau ngomong suka misuh-misuh. Sekarang hadirkan kebalikannya, karena kamu sama-sama bisa. Ngomong lembut bisa, ngomong kasar bisa. Sekarang hadirkan yang lembut-lembut. Jadi itu namanya strategi oposisi. Pak, tapi kalau enggak dari jiwa kita kan berat. Loh, makanya tadi dibiasakan. Ya memang awalnya kaku. Temenmu mungkin ketawa. Alah kamu biasanya cangkemnya kayak ya, sekarang pakai ngomong soleh-soleh apa misalnya. Loh enggak apa-apa. Nanti lama-lama dibiasakan juga akan jadi ke sana. Jadi hadirkan oposisinya dan biasakan. Akan membentuk jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan barang jadi, harus dibentuk. Terus, nah, tadi kan perbaikan akhlak, materinya apa kemudian? Obahnya. Tadi kan bolak-balik disuruh cinta ilmu. Syaratnya untuk idealnya moral itu manusia yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, diurut ya katanya Ibnu Miskaweh. Yang pertama misalnya dari anak kecil tadi, ya harus dididik hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh. Ini unik kalau di Ibnu Miskaweh, untuk kebutuhan tubuh itu contohnya sholat, puasa, sa'i. Karena memang 3 ibadah ini punya implikasi langsung bagi kesehatan jasmani. Kalau sa'i jelas. Sa'i itu mungkin bahasa olahraganya jogging. Ya kan? Puasa bahasa kesehatannya diet. Sholat, ya nyuwun sewu, mungkin bahasa kasarnya kaya senam, yoga. Loh itu kan, mungkin Ibnu Miskaweh lihat itunya. Bahwa ada loh hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia ngasih contoh itu. Padahal itu ibadah lagi sehat. Cuma ya ibadah yang mantap, gak kayak, mungkin sholat kita mungkin agak minimal. Sholat kita kan cepet. Kita kan jenisnya the flash, cepet sus gitu. Semakin
Pinter kita semakin cepat kekuatan sholatnya. Ya, jadi sholat, puasa itu kan kayak menahan diri, itu kan orang nyari kesehatan biasanya puasa. Atau sa'i itu. Ya itu contoh, yang lain juga banyak. Yang penting belajar semua ilmu yang berhubungan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang kedua, baru belajar semua ilmu untuk pemenuhan kebutuhan jiwa. Agama, akidah yang benar, motivasi untuk cinta ilmu. Ya semua ilmu yang dibutuhkan oleh jiwa kita harus dipelajari, dibutuhkan oleh jasmani kita dipelajari. Juga jangan lupa hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka interaksi sesama manusia. Jadi utamakan 3 ilmu ini. Ya sebenarnya sudah semua ilmu ada di situ. Ilmu-ilmu eksakta itu mungkin banyak di hal yang wajib diketahui oleh tubuh. Ilmu-ilmu humaniora ada hal-hal yang wajib diketahui oleh jiwa. Ilmu-ilmu sosial ada hal-hal yang wajib dalam hubungan sesama manusia. Berarti sebenarnya Ibnu Miskawih mau ngomong, yuk belajarlah semua ilmu. Jangan terkecualikan, semua ilmu penting. Kayak ngaji ini jenisnya humaniora sebenarnya, maka itu kebutuhan untuk jiwa. Ya jangan ngaji dok, kamu juga harus ngerti kebutuhan untuk tubuhmu. Ada ilmunya sendiri, yang wajib sesama manusia juga ada ilmunya sendiri. Oke, ini terakhir. Yuk.